Halo semua, baik kali ini aku bakalan ngejelasin tentang soal tutorial kelas pengantar akuntansi untuk ujian akhir semester. Nah, yang pertama itu adalah soal tentang jurnal umum perusahaan dagang. Di sini diketahui transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang Avenue selama Januari 2020 mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 28 Januari. Nah, di sini kita diminta buat kerjain yang namanya jurnal periodik sama jurnal perpetual. Nah, mulai aja dari tanggal 2 yuk. Tanggal 2 itu ada pembelian sejumlah barang dagang dari perusahaan dagang Joy senilai 3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut karena barang diantar senilai 150.000. Nah, di sini ada kata-kata dengan syarat. Dengan syarat itu maksudnya kita melakukan pembelian barang secara kredit. Maksud dari 2/10 ini kita bakalan dapetin potongan 2% apabila membayar dalam jangka waktu 10 hari, sedangkan N/30 yaitu jangka waktu total pembayarannya itu adalah 30 hari. Nah, untuk transaksi tanggal 2 ini sendiri pencatatannya dalam jurnal periodiknya itu adalah sebagai berikut. Pembelian 3 juta di debit, kemudian beban angkut pembelian di debit, pembeliannya 3 juta di debit, beban angkut pembeliannya 150.000 di debit, serta yang dikreditnya itu utang sebesar 3.150.000. Total antara debit dan kreditnya ingat harus sama. Oke, lanjut ke tanggal 4 itu ada pembelian barang dagang dari perusahaan dagang Selamat senilai 6 juta dengan syarat 2/15 N/30. Pembelian barang dagang lagi sebesar 6 juta, kemudian ada kata-kata dengan syarat lagi, berarti pembelian barang dagang 6 juta secara kredit. Nah, untuk jurnalnya itu adalah pembelian di debit serta utang di kredit, angkanya 6 juta masing-masing. Oke, lanjut ke tanggal 7, itu ada transaksi pengembalian barang dagang yang sudah dibeli dari perusahaan dagang Selamat karena rusak senilai 700.000. Sebelumnya tanggal 4 kan udah beli barang dagang, karena rusak kita ngembalin barang. Nah, untuk penulisan akunnya di jurnal periodik itu utang di debit, retor pembeliannya di kredit. Kenapa utangnya di debit? Karena utang kita berkurang. Kenapa berkurang? Karena sebelumnya kita kan di tanggal 4 itu melakukan pembagian secara kredit, otomatis utang bertambah. Nah, di tanggal 7 kita ngembaliin barang, maka utang kita otomatis akan berkurang, maka di kreditnya itu jadi retor pembelian, angkanya masing-masing sebesar 700.000. Next, tanggal 10 itu ada penjualan barang dagang kepada PD Bumi senilai 5 juta dengan harga pokok 4.500.000 dan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, ini untuk kita kan ngerjain jurnal periodik. Nah, berarti kalau di jurnal periodik itu kata-kata harga pokok itu kalian abaikan dulu. Next, lanjut ke kata-kata syarat pembayaran. Berarti kita menjual barang, orang lain membelinya secara kredit. Berarti penulisan jurnalnya untuk tanggal 10 ini adalah piutang di debit sama penjualan di kredit. Angkanya masing-masing 5 juta. Next, tanggal 11, pembelian barang dagang dari perusahaan dagang Joy senilai 5 juta dengan syarat 2/10 N/30. Beban angkutnya 400.000. Berarti jurnalnya untuk pembelian kredit ini adalah pembelian di debit 5 juta, beban angkut pembelian 400.000 di debit beban angkut pembelian 400.000 di debit, kemudian kreditnya utang 5.400.000 gitu. Lanjut ke tanggal 14, itu ada pengembalian barang dagang dari PD Bumi sebesar 1 juta dengan harga pokok 800.000. Nah, kembali jangan diabaikan si kata-kata harga pokok ini. Maka jurnalnya untuk tanggal 14 ini adalah retur penjualan sebesar 1 juta sama piutang di kredit 1 juta. Oke, lanjut ke tanggal 15.
itu ada diterima dari PD Bumi pelunasan faktur tanggal 10 Januari 2014. Maka transaksinya itu ada kas di debit sebesar 3.920.000, potongan pembelian di debit 80.000, serta piutang di kredit sebesar 4 juta. Nah, kenapa akunnya seperti ini? Lihat di transaksi tanggal 15. Diterima dari PD Bumi pelunasan tanggal 10. Tanggal 10 dia membeli barang. Dari tanggal 10 ke tanggal 15 itu kan masih masuk jangka 10 hari. Berarti dia dapat potongan 2%. 2%, tapi kenapa cuman di sini kita ngebayarnya 4 juta? Karena pada tanggal 14 itu dia meretur barang sebesar 1 juta. Otomatis total pembeliannya itu jadi cuman 4 juta. Jadi potongannya itu 2% dari 4 jutanya. 2% dari 4 juta adalah 80.000. Maka yang akan kita terima itu sebesar 3.920.000 begitu. Oke, lanjut ke tanggal 18. Pembayaran utang kepada perusahaan dagang Joy atas faktur tanggal 2 Januari 2014. Nah, dari tanggal 2 ke tanggal 18 itu masih masuk jangka 10 hari? Tidak. Nah, berarti transaksi penulisan jurnalnya untuk tanggal 18 itu adalah pembelian 3 juta, beban angkut pembelian 150.000, serta kas di kredit 3.150.000. Lanjut ke tanggal 20. Itu ada penjualan barang dagang kepada perusahaan dagang Jaya sebesar 5 juta dengan harga pokok 4 juta dengan syarat pembelian 2/10 M/30, beban angkutnya 300.000. Berarti penjualan secara kredit. HPP-nya jangan diabaikan, jangan dihiraukan. Maka jurnalnya itu ada piutang 3 juta di debit, beban angkut penjualan 300.000 di debit, serta kreditnya itu penjualan sebesar 3.300.000 di kredit. Nah, lanjut ke tanggal 28. Itu ada transaksi pengembalian barang dagang dari perusahaan dagang Cahaya sebesar 2 juta dengan harga pokok diabaikan ya. Berarti untuk tanggal 28 itu jurnalnya retor penjualan di debit 2 juta serta kreditnya itu piutang sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang bagian B, itu yaitu jurnal perpetual. Untuk jurnal perpetual itu kalian gampangnya lihat aja di jurnal, cukup berpatokan di jurnal periodik aja dulu. Nah, cara penulisannya itu gimana? Setiap kata-kata yang ada kata-kata belinya kalian ganti dengan persediaan barang dagang. Nah, kalau misalkan ini nih, kalian lihat di tanggal 2 itu ada pembelian sama beban angkut pembelian. Nah, yang diganti sama persediaan barang dagangnya itu kalau cukup pembeliannya aja. Jadi untuk tanggal 2 itu jurnal perpetualnya itu adalah persediaan barang dagang 3 juta di debit, beban angkut pembelian 150.000 di debit, sama utang di kredit sebesar 3.150.000. Nah, lihat ke tanggal 4 itu ada pembelian sama utang. Berarti kata-kata pembelian ini kita ganti sama si persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang di debit 6 juta, utang 6 juta. Cuma kata-katanya doang diganti, angkanya tetap ya. Lanjut ke tanggal 7. Itu ada utang sama retor pembelian. Berarti utang di debit 700.000, persediaan barang dagang di kredit 700.000. Nah, lanjut ke tanggal 10. Nah, sedangkan untuk kata-kata jual itu yang namanya penjualan tetap ditulis, tapi intinya setiap ada kata-kata jual, yang pertama itu aturan untuk penjualan. Kalau misalkan penjualan itu di bawahnya ditambah HPP di debit sama persediaan barang dagang di kredit. Ini aturan buat penjualan dulu ya. Nih, contohnya tanggal 10 itu kan di jurnal periodiknya piutang, debit, kreditnya penjualan, angkanya masing-masing 5 juta. Nah, sedangkan penulisan di jurnal perpetualnya itu jadi piutang di debit
5 juta, penjualan di debit 5 juta, disalin dulu yang di jurnal periodiknya, kemudian ditambahin HPP di debit, persediaan barang dagang di kredit, angkanya sebesar yang diketahui di soal. Ini tadi tanggal 10 kan, lihat nih di tanggal 10 itu HPP-nya, HPP itu harga pokoknya sebesar 4.500.000, berarti ditulis di jurnal perpetualnya itu HPP sama persediaan barang dagangnya 4.500.000 masing-masing di debit dan kredit, begitu. Oke, lanjut ke tanggal 11. Nah, di tanggal 11 ini ada pembelian, beban angkut pembelian sama utang, berarti pembelian ini kita ganti sama persediaan barang dagang. Nah, penulisan di jurnal perpetualnya jadi persediaan barang dagang, beban angkut pembelian sama utang di kredit. Angkanya persediaan barang dagangnya 5 juta, beban angkutnya 400.000 serta utangnya sebesar 5.400.000. Next, untuk tanggal 14 itu retor penjualan sama piutang. Nah, buat retor penjualan itu aturannya beda lagi sama si penjualan. Kalau misalkan dia retor penjualan, retor penjualan sama piutangnya tetap dimasukin ke jurnal yang perpetualnya. Tapi di bawahnya ditambahin persediaan barang dagangnya jadi di debit, sedangkan HPP-nya jadi di kredit. Nih, tadi sebelumnya coba lihat nih perbandingan antara tanggal 10 yang transaksi penjualan sama tanggal 14 transaksi retor penjualan. Kalau yang di penjualan itu HPP-nya yang di debit, persediaan barang dagangnya di kredit, sedangkan untuk retor penjualan itu persediaan barang dagangnya yang di debit, sedangkan HPP-nya itu di kredit. Angka buat persediaan barang dagang sama HPP-nya kembali lagi lihat di soal tanggal 14 itu ada harga pokoknya sebesar 800.000. Berarti jurnal perpetual untuk tanggal 18 itu adalah retor penjualan 1 juta, piutangnya 1 juta di kredit, serta persediaan barang dagangnya di debit 800.000, HPP-nya di kredit 800.000, begitu. Sekarang lanjut ke tanggal 15. Kas, potongan pembelian sama piutang. Jurnal perpetualnya gimana? Nah, jadi tanggal 15 ya, berarti kas potongan pembelian piutang. Nah, oke, lanjut ke tanggal 15. Di tanggal 15 itu transaksinya adalah penerimaan pelunasan atas transaksi penjualan. Maka di jurnal perpetualnya jadi kas di debit, potongan penjualan di debit, kasnya sebesar 3.920.000, potongan penjualannya 80.000, sedangkan piutangnya sebesar 4 juta. Nah, di bagian jurnal periodik tadi ini salah tulis, bukan potongan pembelian tapi potongan penjualan. Salah tulis ya guys. Untuk piutangnya tetap salahnya cuman di bagian si potongan pembelian. Nah, lanjut ke tanggal 18. Tanggal 18 itu ada transaksi pembayaran utang kepada perusahaan dagang Joy. Di tanggal 18 itu ditulis di jurnal periodiknya adalah pembelian, beban angkut pembelian sama kas. Maka di jurnal perpetualnya jadi persediaan barang dagang 3 juta, beban angkut pembelian 150.000, kasnya 3.150.000. Lanjut ke tanggal 20. Itu ada transaksi piutang, beban angkut penjualan sama penjualan. Tanggal 20. HPP-nya sebesar 4 juta. Jadi jurnal perpetualnya untuk tanggal 20 itu adalah piutang 5 juta, beban angkut penjualan 300.000, penjualannya jadi 5.300.000. Nah, ditambah dengan kata-kata HPP-nya 4 juta, persediaan barang dagangnya 4 juta. Lanjut ke tanggal 28.
Di jurnal periodiknya itu ada retur penjualan sama piutang. Jadi kita cuma nambahin di bawahnya salin ini ke jurnal perpetual, di bawah ditambahin persediaan barang dagang di debit sama HPP di kredit. Bentukannya seperti ini. Retur penjualan 2 juta, piutang kredit 2 juta, persediaan barang dagang debit 900.000, HPP kredit 900.000. Nah, selesai pengerjaan untuk soal nomor 1. Oh ya, buat jurnal ini sebaiknya kalian bikin jumlahnya biar tahu jurnal kalian itu udah benar apa belum. Jumlah total di bagian debit berapa, kreditnya berapa. Sekian nomor 1. Lanjut. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Itu tentang jurnal khusus. Sebelum masuk ke dalam soal, aku mau ngejelasin tentang aturan pengerjaan jurnal khusus ini dulu. Jurnal khusus itu ada terdiri atas jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, sama jurnal umum. Nah, transaksi apa aja yang masuk ke dalam jurnal penjualan? Itu adalah transaksi-transaksi yang merupakan penjualan secara kredit. Nah, kalau sedangkan untuk di jurnal pembelian itu yang masuk ke dalam jurnal pembelian itu transaksi yang merupakan pembelian secara kredit. Kalau untuk pengeluaran kas itu adalah transaksi yang posisi kasnya ada di kredit. Intinya yang menyebabkan kas kita berkurang, seperti pembelian secara tunai, pembayaran beban angkut, pembayaran beban sewa, beban iklan, beban lain-lainnya. Kemudian lanjut ke jurnal penerimaan kas. Itu adalah transaksi-transaksi yang merupakan posisi kasnya ada di debit, seperti penjualan secara tunai. Pokoknya intinya yang merupakan nambah kas perusahaan kita. Lanjut ke jurnal umum. Jurnal umum itu adalah isinya adalah transaksi yang tidak masuk ke dalam jurnal-jurnal sebelumnya, seperti retur penjualan yang secara kredit, retur pembelian secara kredit. Oke. Nah, kalau untuk pengerjaan jurnal khusus ini, kita milih dulu nih mau ngerjain jurnal yang mana dulu. Kali ini aku mau ngerjain jurnal penjualannya dulu. Nah, lihat di transaksi ini tanggal mana yang merupakan transaksi penjualan secara kredit. Secara kredit berarti ada kata-kata dengan syarat. Ini membeli berarti bukan, barang yang dijual nih berarti tanggal 6 merupakan transaksi penjualan secara kredit karena dia ada kata-kata dengan syarat. Berarti barang dijual kepada perusahaan dagang melati seharga 300.000 dengan syarat pembelian 2/10 N/30. Maka jurnal penjualannya jadi tanggalnya dimasukin tanggal 6, keterangannya itu nama perusahaan. Untuk ref itu kalau penjualan refnya 4, karena penjualannya secara kredit maka di debitnya itu adalah piutang, angkanya sebanyak penjualannya yaitu sebesar 300.000, kreditnya yang tadi penjualan 300.000. Nah, lanjut lihat lagi di transaksi ini, yang mana lagi merupakan transaksi penjualan secara kredit. Tanggal 9 tunai bukan, tanggal 11 sewa itu, kalau tanggal 15 retur penjualan, tanggal 17 pembelian secara tunai, 19 penambahan kas, 20 beban, 22 penjualan secara kredit. Nah, ini tanggal 22 penjualan kepada Royal Husda 400.000. Berarti jurnal penjualannya tanggal 22, keterangannya Royal Husda, piutangnya 400.000, penjualannya 400.000. Lihat lagi di transaksi, masih ada nggak transaksi penjualan, pembelian bukan, pembayaran bukan, penerimaan kas bukan. Berarti udah selesai jurnal penjualannya. Lanjut ke jurnal berikutnya, aku mau mengerjain jurnal pembelian. Kita cari yang mana merupakan pembelian secara kredit. Membeli barang untuk dijual kembali secara kredit, dengan syarat. Berarti ini tanggal 3 merupakan pembelian secara kredit 1.500.000. Keterangannya tanggalnya 3, keterangannya kalau misalkan gak ada dikasih tahu nama perusahaannya, itu bikin aja pembelian.
Kemudian debitnya itu ada pembelian, kreditnya ada utang usaha. Kalau misalkan ada akun tambahan kayak yang gak bisa masuk ke akun pembelian ataupun ke akun pembelian, berarti kalian bikin nama akunnya di sini, refnya berapa, jumlahnya berapa, begitu. Nah, lihat lagi masih ada nggak transaksi pembelian secara kredit. Tidak ada, berarti lanjut ke jurnal berikutnya, yaitu jurnal pengeluaran kas. Pengeluaran kas yang menyebabkan kas dikredit. Ini bukan. Tanggal 11 sewa gudang sebesar 50.000, berarti jurnal pengeluaran kasnya tanggal 11, keterangan beban sewa, refnya 5, utang kosong, pembelian kosong, rekening. Karena dia bukan masuk bagian utang sama pembelian, maka ditulis di bagian rekening. Bikinnya beban sewa, refnya 5, jumlahnya berapa, 50.000. Terus di bagian kredit itu masukin kas 50.000, potongan pembelian kosong karena kita bayar yang namanya beban sewa. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal yang merupakan pengeluaran kas itu ada tanggal 17, pembelian barang dagang secara tunai dengan harga 230.000. Berarti 17, keterangan pembelian, debitnya pembelian 230.000, kreditnya kas 230.000. Lanjut yang merupakan pengeluaran kas tanggal 20, pembayaran beban angkut 330.000. Berarti tulis di jurnal pengeluarannya tanggal 20, keterangan beban angkut, debitnya diserba-serbi rekening beban angkut jumlah 30.000, kreditnya kas 30.000. Lanjut pada tanggal 2, yang merupakan transaksi pengeluaran kas itu ada tanggal 23, pembelian barang dagang secara tunai seharga 250.000. Berarti tanggal 23, keterangan pembelian, debitnya pembelian 250.000, kemudian kreditnya kas 250.000. Next, pengeluaran kas selanjutnya itu udah di tanggal 25, pembayaran beban iklan sebesar 100.000 secara tunai. Berarti tanggal 25, keterangan beban iklan, diserba-serbi tulis rekening beban iklan, jumlahnya 100.000, kreditnya 100.000, kas. Next, lihat lagi, nggak ada lagi pengeluaran kas. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya, yaitu jurnal penerimaan kas yang menyebabkan kas perusahaan bertambah. Dilihat dari tanggal 3 bukan, 6 bukan, 9 bukan. Tanggal 9 itu ada barang dagang jual secara tunai sebesar 200.000, berarti uang kas perusahaan akan nambah. Maka ditulis di jurnal penerimaan kas tanggal 9, akun yang dikredit itu adalah penjualan. Coba kan ingat-ingat kalau misalkan dia ditulis di jurnal umum, posisi yang dikredit apa gitu. Berarti penjualan, ref penjualan itu refnya itu angka yang kas ini ya, 1, berarti kasnya sebesar 200.000 karena kita melakukan penjualannya secara tunai. Lanjut di kreditnya itu ada penjualan sebesar 200.000. Lihat lagi ke transaksi yang merupakan penerimaan kas itu ada di tanggal 19, penambahan kas dari penjualan PD Melati atas faktur tanggal 6 Januari setelah dikurangi dengan potongan penjualan tunai. Tanggal 6 Januari pembelian sejarah 300.000 itu dibayar di tanggal 19. Dari 6 ke tanggal 19 masih masuk jangka waktu 10 hari, berarti kita dapat potongan 2%. Maka penulisannya tanggal 19, akun yang dikredit adalah tanggal 19. Jadi piutang ya, salah ini. Kasnya sebesar 220.500, potongannya 4.500 karena 2% dari 225.000. Piutangnya sebesar 225.000. Lanjut ke transaksi merupakan pengeluaran
penerimaan kas ya. Transaksi yang merupakan penerimaan kas itu ada di tanggal 26. Ini ada penerimaan kas dari Royal Husda tanggal 22. Dapat potongan 22 itu potongannya sebesar 3%. Berarti 26 ini kreditnya, akun ini kreditnya itu adalah piutang ya, salah tulis. Refnya 1, kasnya 3% dari 400.000 itu 12.000, berarti potongan penjualannya 12.000 di debit, kasnya 388.000 di debit, kemudian kreditnya piutang dagang sebesar 400.000. Next, dari semua transaksi ini yang belum masuk ke dalam jurnal yang tadi adalah tanggal 15, yaitu adalah retur penjualan sebesar 75.000. Tanggal 6 itu kan pembelian barang dagang penjualannya secara kredit, maka dari itu transaksi tanggal 15 masuk ke jurnal umum. Keterangannya retur penjualan di debit, piutang di kredit, angka di debitnya 75.000, kreditnya 75.000. Baik, sekian. Untuk soal nomor 3 kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Seperti yang tertulis pada soal, bahwasanya saldo dari rekening koran bank debit sebesar 1.220.000. Sedangkan untuk saldo dari PT akun atau debitur senilai Rp457.275. Langsung saja kita masuk ke soal pernyataan nomor 1. Cek yang beredar senilai Rp1.800.000. Nah, angka Rp1.800.000 ini akan masuk di sisi bank sebagai pengurangan. Yang kedua, dicatat pada posisi dikredit oleh bank jasa giro bulan Juli 2020 sebesar Rp7.475. Maka pendapatan jasa giro ini akan menjadi penjumlahan di sisi debitur. Yang ketiga, cek nomor 10203 sebesar Rp157.000 dicatat dalam laporan buku sebagai pengeluaran senilai Rp175.000. Untuk kesalahan penulisan ini, kita harus mencari selisih dari 157.000 dikurangi 175.000. Lalu selisihnya akan dituliskan pada sisi debitur sebagai penjumlahan. Nomor 4. Cek nomor 10217 sebesar 240.000 ditulis sebesar 24.000. Seluruhnya untuk pembelian barang dagangan. Sama seperti nomor 3, kita harus mencari selisih dari 240.000 dikurangi 24.000 terlebih dahulu. Lalu selisih tersebut akan dituliskan di akun debitur sebagai pengurangan. Yang kelima, adanya setoran kas senilai Rp925.000 pada tanggal 31 Juli 2020. Itu artinya ada penjumlahan atau pertambahan di akun bank senilai Rp925.000. Untuk pernyataan nomor 6, pihak bank telah membebankan biaya administrasi untuk bulan Juli 2020 sebesar Rp1.000 dan ongkos buku sebesar Rp650. Jika bank yang membebankan, artinya uang sebesar Rp1.650 tersebut akan masuk ke sisi debitur sebagai pengurangan. Pernyataan nomor 7. Bank telah mengkredit rekening PT Akun atas kiriman uang sebesar Rp199.950 yang diterima dari pelanggan untuk melunasi hutang. Jika pelanggan melunasi hutang, artinya akan menjadi penjumlahan di sisi debitur. Berarti Rp199.950 ini akan dituliskan di akun debitur.
Nomor 8. Pernyataan terakhir, setoran cek yang diterima PT Akun senilai 120.000 pada tanggal 28 Juli 2020 telah ditolak oleh pihak bank karena saldo tidak mencukupi. Itu artinya pernyataan nomor 8 ini dianggap sebagai cek kosong, dan cek kosong akan menjadi pengurangan di sisi debitur. Sehingga saldo akhir dari sisi bank dan juga saldo akhir dari sisi debitur yaitu sama, sebesar 345.000. Sekian dari tutorial online mata kuliah pengantar akuntansi. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, pengucapan, dan juga kata-kata yang masih sulit dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.